warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munawir Sulaiman. Saya akan menjelaskan bab 5 dan bab 7 SPTL, yaitu rel jarak dan proteksi pada saluran kompleks. Pada umumnya, proteksi utama yang banyak dilakukan pada saluran transmisi adalah rel jarak, sedangkan rel arus lebih hanya sebagai pengaman cadangan. Penggunaan rel jarak sebagai perangkat pengaman saluran transmisi praktis lebih baik karena rel ini tidak begitu terpengaruh oleh besarnya arus gangguan dan tidak terpengaruh oleh perubahan sumber daya atau konfigurasi. Kekurangan kesulitan penelaan rel arus lebih pada kondisi maksimum atau minimum dan mengikuti pola pembangkitannya. Kemudian prinsip-prinsip dan kinerja rel jarak. Prinsip dasar pengukuran proteksi jarak adalah dengan membandingkan hasil pengukuran besar tegangan dengan arus yang mengalir pada suatu saluran. Kemudian yang kedua, membandingkan hasil pengukuran besar tegangan dengan arus yang mengalir pada saluran tersebut. Capaian rel adalah titik sepanjang saluran yang merupakan kedudukan impedansi yang ditentukan oleh karakteristik pengukuran rel tersebut. Kemudian adapun kinerja rel jarak, yang pertama itu diukur dari tingkat akurasi capaian dan waktu kinerja rel. Kemudian kedua, akurasi capaian adalah perbandingan aktual capaian dalam ohm dengan nilai setelah impedansi rel yang dinyatakan dalam ohm. Kemudian zona proteksi. Zona proteksi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu zona 1, zona 2, zona 3, dan zona 4. Zona 1 adalah daerah proteksi rel jarak yang paling penting dan kritis dibanding zona proteksi yang lain. Kemudian zona 2. Zona 2 daerah proteksi. Zona 2 adalah daerah proteksi rel mulai ujung akhir proteksi zona 1 hingga sisa saluran yang tidak tercakup termasuk sebagian saluran berikutnya. Kemudian zona 3. Zona 3 adalah proteksi cadangan terhadap kemungkinan kegagalan elemen-elemen proteksi zona 1 maupun zona 2 pada sistem tenaga yang saling terinterkoneksi. Kemudian zona lainnya. Zona impedansi tambahan yang dapat digunakan untuk menyediakan fungsi proteksi tambahan. Lanjut, adapun jenis-jenis rel jarak, yaitu yang pertama rel pembanding amplitude dan pembanding fasa. Elemen pengukuran rel proteksi yang fungsinya didasarkan pada hasil perbandingan dua besar yang saling tidak tergantung adalah perbandingan amplitude maupun perbandingan fasa dengan membandingkan V dan I. Pada suatu perbandingan amplitude dapat menghasilkan satu diagram lingkaran impedansi yang berpusat pada sumbu diagram R atau X. Kemudian rel impedansi adalah impedansi yang kalau dilukiskan pada diagram R atau X adalah suatu lingkaran dengan pusat di sumbu koordinat dengan jari-jari sama dengan tahanan setelan dalam ohm. Kemudian rel jarak reaktansi. Rel jarak reaktansi dapat disebut sebagai rel arus lebih yang dilengkapi dengan elemen restrain rel direksional. Elemen direksional diatur untuk membangun torsi negatif pada waktu arus tertinggal terhadap tegangan sebesar 90 derajat. Kemudian rel jarak MHO. Rel jarak MHO adalah rel administrasi yang dilengkapi dengan elemen direksional dan elemen voltage restraining. Kemudian rel MHO polarisasi sendiri. Rel MHO polarisasi sendiri mampu melakukan diskriminasi baik terhadap akurasi capaian maupun akurasi arah dalam satu kesatuan rel yang dilengkapi dengan sinyal polarizing tambahan. Kemudian rel jarak off phase MHO adalah dengan membias rel MHO dengan impedansi tambahan sehingga karakteristik rel MHO akan tergeser dan melebar sehingga dapat mencakup titik pusat koordinat. Kemudian rel MHO polarisasi
silang penuh. Polusi silang penuh adalah keterbatasan cakupannya terhadap hadirnya tahanan busur gangguan terutama pada saluran transmisi dengan sudut yang besar. Kemudian karakteristik polarisasi silang parsial rel MHO. Sistem parsial yaitu dengan menambahkan sebagian dari tegangan fase yang sehat terhadap polarisasi rel, yang sering juga digunakan sebagai kompromi antara seleksi fase dengan tingkat akurasi yang baik dan dengan cakupan tahanan busur api yang lebar tanpa kehilangan tangkapan langsung rel MHO dengan polarisasi silang penuh. Kemudian rel jarak kuadrilateral adalah satu elemen pengukur reaktansi yang dicirikan satu garis lurus paralel dengan sumbu absis dan dua elemen pengukur tahanan, yaitu satu garis sebelah kiri dan satu garis sebelah kanan. Dan yang keempat adalah elemen direksional, yaitu garis lurus bawah. Kemudian rel adalah blocking ayunan daya, adalah kondisi perubahan aliran daya yang terjadi ketika tegangan generator pada berbagai lokasi pada suatu sistem bergeser dan berbeda satu sama lain yang bisa mengakibatkan terjadinya perubahan arah besar aliran beban. Kemudian lanjut, konstruksi rel jarak. Rel jarak hanya merupakan sebuah perangkat pengukuran impedansi atau secara teknis hanya perangkat perbandingan tegangan dan arus. Namun mengingat beragam jenis gangguan gangguan dan parameter pengukuran yang harus dilakukan, maka konstruksi sebuah rel jarak adalah kompleks dan tidaklah sederhana. Berikut adalah faktor-faktor mempengaruhi konstruksi rel. Yang pertama itu konduksi gangguan, di mana tegangan gangguan sangat kecil sehingga rel tidak dapat menentukan letak gangguan. Kemudian yang kedua, terdapatnya berbagai lingkaran sirkuit impedansi gangguan atau loop fault impedansi yang harus diukur. Kemudian yang ketiga, adanya berbagai jenis gangguan. Keempat, bervariasinya besar tahanan gangguan. Yang kelima, kesimetrian impedansi saluran, di mana impedansi kawat bias berbeda-beda. Kemudian yang keenam, konfigurasi saluran transmisi single, double atau banyak terminal. Lanjut, jenis pengasut rel jarak arus lebih. Pada umumnya, elemen pengasut yang digunakan adalah elemen arus lebih, impedansi kurang atau tegangan kurang. Teknik pemilihan elemen pengasut untuk mendeteksi fase yang terganggu antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu pembandingan arus. Kemudian yang kedua, mendeteksi tingkat perubahan besaran tegangan. Kemudian yang ketiga, mendeteksi tingkat perubahan arus. Kemudian jenis pengasut rel jarak arus lebih. Kondisi-kondisi yang perlu dipenuhi antara lain, yang pertama, setelah arus starter arus lebih harus tidak kurang dari 1,2 kali arus beban maksimum dari saluran dilindungi. Kemudian yang kedua, arus minimum gangguan sistem tenaga untuk gangguan pada capaian zona 3 dari rel jarak terus harus tidak kurang dari 1,5 kali setelah over current starter. Kemudian lanjut persoalan aplikasi rel jarak. Yang pertama, impedansi gangguan fase. Impedansi gangguan fase besarnya tegangan yang timbul pada terminal rel adalah perkalian antara impedansi saluran dengan besarnya arus urutan positif yang mengalir. Impedansi gangguan tanah. Impedansi gangguan tanah ke fase pada sistem yang ditanahkan hanya pada satu titik pentanahan yang diukur oleh rel jarak yang dihubungkan dengan tegangan fase ke netral, dan arus netral adalah impedansi sirkuit gangguan tanah yang berbeda dengan impedansi saluran. Kemudian yang ketiga, tegangan minimum pada terminal rel. Rel jarak yang tidak menggunakan teknik memori tegangan pada kondisi gangguan-gangguan membutuhkan tegangan minimum sehingga rel dapat bekerja dengan baik. Tegangan ini harus dapat dilihat pada datasheet. Kemudian yang keempat, panjang saluran. Panjang saluran ditentukan oleh besarnya tegangan minimum di mana dia bisa bekerja pada capaian zona 1 sesuai dengan skala sensitivitas yang tertulis di datasheet rel atau impedansi saluran masih dalam cakupan setelan tahanan. Kemudian yang kelima, capaian lebih. Capaian lebih pada waktu terjadinya
capaian lebih, di mana capaian impedansi rel jarak bisa mencapai lebih jauh dari kebutuhan proteksi. Kemudian blocking ayunan daya. Blocking ayunan daya pada rel jarak adalah cara untuk memblokir proses perubahan impedansi sehingga rel jarak tersebut tidak akan merespons surut ayunan daya yang sifatnya sementara, yang tidak akan mengganggu stabilitas sistem tenaga. Kemudian kehilangan sinyal trafo tegangan. Kehilangan trafo tegangan adalah cara untuk memblokir proses perubahan impedansi sehingga rel jarak tersebut tidak merespons surut ayunan daya yang sifatnya sementara, yang tidak akan mengganggu stabilitas sistem tenaga. Kemudian capaian rendah. Capaian rendah adalah lebih besar dari setelan impedansi capaian yang diterapkan. Kemudian fitur-fitur lain. Fitur-fitur lain yaitu yang pertama penentuan lokasi gangguan, yang kedua fasilitas rel arus lebih sesat, yang ketiga fasilitas proteksi pencabangan saluran, yang keempat tersedianya grup-grup setelan, yang kelima survei dan pemantauan kondisi PLT, yang keenam cek sinkronisasi, yang ketujuh event recording, yang ke-8 deteksi tegangan kurang dan tegangan lebih, yang ke-9 survei rangkaian trafo arus. Dan lanjut bab 7 proteksi pada saluran kompleks. Proteksi diferensial maupun skema proteksi rel jarak pada saluran yang menghubungkan dua gardu induk, di mana impedansi saluran hanya dicirikan oleh jenis dan ukuran konduktor yang digunakan. Namun dalam praktiknya, aplikasi sistem proteksi baik dengan menggunakan unit proteksi maupun rel jarak tidak terbatas hanya pada saluran tunggal dengan dua terminal. Kemudian saluran paralel. Saluran paralel bila dua atau lebih saluran transmisi dijalankan pada satu menara pendukung yang sama atau beberapa saluran tiang pendukung yang berbeda namun saling berdekatan baik sebagian atau sepanjang segmen saluran, maka di antara saluran-saluran tersebut akan ada kopling bersama. Urutan positif maupun negatif antara dua saluran paralel adalah relatif kecil dan pengaruhnya dalam setelan rel proteksi biasa diabaikan. Yang perlu diperhatikan adalah pengaruh kopling bersama urutan 0 antara saluran-saluran paralel karena nilainya yang cukup besar yang dapat mempengaruhi sistem proteksi. Kemudian saluran paralel perlu diperhatikan bila berhadapan dengan saluran paralel, yaitu yang pertama gejala arus balik, yang kedua capaian rendah kemudian capaian rendah pada saluran paralel, yang ketiga skema kabel pilot, skema unit proteksi saluran banyak gardu, kemudian yang keempat skema tegangan balasan translate, yang kelima skema dan perbandingan fase dengan power line karir, yang keenam skema diferensial dengan serat optik. Kemudian pada jaringan jarak saluran banyak gardu. Saluran banyak gardu adalah saluran transmisi yang mempunyai 3 atau lebih terminal, di mana masing-masing terminal bisa terhubung dengan beban pembangkit atau kombinasi beban pembangkit. Skema blocking pada jaringan T antara lain sebagai berikut. Yang pertama skema transfer trip capaian rendah, skema transfer trip capaian lebih. Ketiga pertimbangan kanal signaling. Yang keempat skema blocking perbandingan arah. Kemudian saluran dengan kompensasi seri. Saluran transmisi dengan kompensasi seri dimaksudkan untuk memperbesar kapasitas daya baik untuk kebutuhan penyaluran beban ataupun untuk keperluan stabilitas. Kompensasi saluran seri dengan menggunakan kapasitor akan mengurangi impedansi induktif total saluran sehingga akan memperbesar kemampuan aliran daya dari 35% menjadi 50% dan 70%. Presentasi ini menyatakan perbandingan impedansi kapasitor terhadap saluran transmisi dapat menimbulkan beberapa masalah pada sistem rel proteksi. Contohnya kondisi terbaliknya tegangan gangguan terhadap tegangan sumber. Kemudian
yang mungkin cukup sekian penjelasan saya untuk rel jarak dan proteksi pada saluran kompleks. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.